Shalom saudaraku, kita bertemu lagi dalam program 5 menit di dalam hadirat Tuhan. Mari saya ajak kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 dan ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dengan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Tuhan Allah berkata bahwa "di manakah engkau", artinya ketika Tuhan Allah sampai dalam taman itu, dia tidak menemukan Adam dan Hawa. Dan inilah drama kejatuhan manusia untuk pertama kali di dalam dosa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya melihat di sini bahwa pertanyaan "di manakah engkau" artinya karena pada waktu Allah sampai pada posisi yang demikian, Allah tidak menemukan manusia itu. Dengan kata lain dikatakan "di manakah engkau", sebetulnya pada waktu itu Adam dan Hawa tidak berada pada posisi yang sesungguhnya. Adam dan Hawa tidak ada pada posisi yang semula. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, artinya mereka telah bergeser dari standar rohani yang semula ketika Allah menjadikan manusia yang sempurna adanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan kekristenan kita pun kadang-kadang Tuhan berkata kepada kita, "Di manakah engkau?" Bahkan hari ini ketika engkau mendengarkan firman Allah, engkau boleh dikatakan bahwa firman ini berbicara untuk engkau dan saya. Di manakah posisi kita pada saat ini? Di manakah kita berada pada saat ini, saudara? Karena kita lihat bahwa di manakah kita berada pada waktu Allah memanggil kita. Hari-hari ini di mana posisi kita? Nah, ada 3 hal yang saya lihat di sini yang seringkali membuat kita tidak berada pada posisi rohani yang sesungguhnya, yaitu karena yang pertama, karena bisa saja kelemahan-kelemahan kita, entah itu dosa kita, entah itu keinginan-keinginan daging yang ada dalam kehidupan kita, dan ini bisa menyebabkan kita kehilangan posisi rohani kita. Kita mundur dari posisi dan standar Allah yang ada. Yang kedua, saya melihat bahwa seringkali karena kita kehilangan posisi yang semula ini karena kesibukan kita. Kita sibuk di dalam pekerjaan kita, kita sibuk dengan urusan rumah tangga kita, kita sibuk dengan berbagai hal. Bahkan kadang-kadang ada begitu banyak hamba Tuhan yang sibuk dengan pelayanan sehingga tidak lagi memiliki posisi rohani yang semula. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya melihat kadang-kadang kita terjebak ataupun kadang-kadang kita tertinggal atau tidak lagi berada pada posisi yang semula, posisi rohani yang sesungguhnya, karena kita juga terjebak dalam rutinitas kita. Entah itu rutinitas dalam pembelajaran kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bukan saja Allah bertanya kepada Adam dan Hawa di masa yang lampau, "Di manakah engkau?" Tapi pertanyaan yang sama datang pada kita saat ini waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Di manakah posisi rohani kita? Mungkin beberapa tahun yang lalu engkau katakan engkau adalah orang yang senang berdoa, engkau orang yang rajin beribadah, engkau orang yang rajin membaca Alkitab. Tapi siang hari ini atau saat ini Tuhan berkata, "Di manakah engkau? Di manakah posisi rohanimu?" Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin mengajak kita untuk berdoa. Mungkin hari-hari ini kita mulai tertinggal, mungkin hari-hari ini kita sudah mulai meninggalkan posisi rohani kita. Tapi saat ini mari kita buka hati dan kita kembali kepada posisi atau standar Allah yang semula. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk semua orang yang mendengarkan video ini. Tuhan jamah, kalaupun hari-hari ini mungkin mereka sudah mulai jauh daripada kasih yang mula-mula, mungkin kami sudah mulai jauh daripada kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan, pulihkan kami semua. Apapun persoalan-persoalan yang membuat kami jauh dari Tuhan, apapun masalah-masalah yang membuat anak-anak-Mu mulai jauh dan tidak ada lagi pada posisi yang semula, Tuhan, pulihkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.